Doa penting itu ini? kelihatannya tidak nampak ya, Nah, tetapi itu sebenarnya bisa dikatakan memberikan kekuatan atau memberikan takdir yang lebih baik buat kita. Saya pernah diologin temen ini. Oh gitu. Iya. Ya ini catat nih teman-teman Iya. ya. Ternyata doa itu nggak nampak, tetapi dahsyat banget kekuatannya. Betul. Maka para orang Terutama tua dari ibu ya. jangan lupakan. Oke. Jadi terutama dari ibu ya. Jadi teman-teman please deh sekarang kalau sedang milih jurusan, milih apa yang terbaik, jangan lupakan doa, minta doa kepada bundanya, kepada ibunya, dan ini luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang doa ini, dahsyatnya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa kembali di agenda kita Ngopi Inspirasi Kui. Jadi kita akan membahas, berbincang-bincang secara santai ya, sambil menikmati kopi, dan teman-teman juga silahkan kalau mau menikmati kopinya. Tapi kita harapkan kehadiran kita memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Dan bersama kita, saya Hadi dan juga bersama Om Pras. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Alhamdulillah. Tetap sehat. Gimana Om, sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat juga ya. Amin, 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 amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik Om ya. Jadi mau tidak mau misalnya hari ini teman-teman nih yang sudah misalnya kelas 12 ya kan, kelas 12 atau kelas 3 SMA sudah mulai harus menentukan jurusan. Nah tapi seringkali ada ketidaktepatan atau kekurang pasan ketika masing-masing antara anak dan orang tua nggak klop nih teman-teman. Si anak pengen jurusannya misalnya A, kemudian orang tua pengen B. Nah ini gimana ini solusinya, atau mungkin apa sih yang sebetulnya masalah-masalah yang sering muncul nih Om di antara anak dan orang tua? Tadi salah satunya saya berikan contoh, atau mungkin masalah yang lain. Gimana Om? Ya, jadi permasalahan untuk menentukan masa depan anak ini sebenarnya Om ya. Masa depan anak, yes. Ya betul. Bagaimanapun juga ini kalau bagi saya itu adalah satu permasalahan yang harus saya atasi dengan anak-anak saya. Oke. Jadi mungkin orang tua yang lain mungkin tidak menganggap itu masalah ya, masa bodoh atau yang lain. Mau anaknya gitu. jurusan apa terserah. Terserah. Oke. Gitu. Kalau bagi saya, karena saya ingin yang terbaik buat anak, maka setiap langkah yang akan diambil oleh anak saya itu saya berusaha memberikan yang terbaik. Oke. Kalau ini perbedaannya ya, yang zaman sekarang tadi yang dikatakan mau kuliah tadi ya. Contohnya. Jadi kalau masih SD, SMP gitu ya, mungkin anak belum mempunyai pilihan. Yes. Nah, ketika dia sudah SMA, masuk perguruan tinggi, si anak sudah mempunyai informasi yang banyak nih di kepalanya tentang dari apa luar yang dia harus lakukan, gitu ya. Dari luar. Nah, jadi, perbedaannya antara anak dan orang tua, karena si anak sendiri tadi sudah menerima informasi dari luar, maka itu kadang-kadang menjadikan kita jadi suatu masalah antara saya dan anak saya. Gitu. Oke, jadi artinya ketika anak kita SD, SMP, mereka nurut-nurut aja. Ya, nah, tetapi betul. ketika nanti SMA, mereka sudah mulai berpikir, bergaul dengan temannya, punya maklumat atau punya informasi ya tentang harus milih jurusan begitu. Sehingga nanti terjadi pertentangan nih teman-teman. Saya sebagai anak pengen jurusan kedokteran misalnya, atau jurusan ekonomi misalnya. Ternyata ayah kita, orang tua kita, bunda kita pengen jurusan akuntansi, apoteker dan seterusnya, atau psikologi dan seterusnya. Nah, untuk masalah seperti ini gimana cara mengatasinya Om? Nah, yang pertama tadi adalah kita ingin memberikan masukan ya, memberikan informasi ke anak, tentunya dengan latar belakang yang saya miliki. Baik. Sebagai latar belakang orang tua yang nggak mungkin orang tua itu pengen anaknya menderita, begitu kan? Ya, maka betul. memberikan, orang tua itu pasti inginnya anaknya mendapatkan yang terbaik, begitu ya? Ya. Nah, masukan-masukan tadi tentunya bagi anak yang sudah menginjak dewasa ini hanya sebagai salah satu input dalam pemikirannya dia. Oke. Gitu. Jadi masukan orang tua atau informasi itu sebagai salah satu input, begitu ya? Iya, betul. Baik, baik. Terus selanjutnya? Nah, kemudian di sisi lain dia mempunyai informasi kan tadi yang dari luar tadi.
Baik. Nah, yang kedua saya ingin mempunyai peranan di situ adalah dalam membimbing dia dalam menentukan pilihan. Oke, jadi yang pertama tadi adalah mendengarkan. Jadi ketika anak pengen ini, pengen itu dan seterusnya, maka posisi orang tua adalah mendengarkan Om ya. Ya, mendengarkan. Jadi mendengarkan apa sih sebetulnya alasan-alasan kenapa kok milih psikologi, kenapa milih hubungan internasional, kenapa milih fisika, kenapa milih biologi dan seterusnya. Itu kita dengarkan karena mungkin dia punya alasan, begitu ya. Setelah didengerin, setelah serap semua keinginan anak, maka orang tua berikutnya adalah memberikan input tadi ya. Memberikan input, memberikan saran berdasarkan saran ayah, berdasarkan saran bunda. Kayaknya kamu dengan potensi kamu kayaknya cocok di sini deh. Oke, memberikan masukan yang kedua. Yang ketiga adalah membimbing dia dalam mengambil keputusan. Oke. Jadi ini peran penting nih teman-teman. Atau mungkin orang tua juga menyaksikan acara kita. Jadi ternyata anak kita itu membutuhkan bimbingan. Jadi maka disinilah peran orang tua ya, membimbing anak-anak untuk mendapatkan keputusan terbaik, begitu Om ya? Betul. Nah contohnya gini, ketika kita membimbing, coba deh Dek, gitu ya. Kalau kamu ingin jurusan ini, positifnya apa, negatifnya apa. Diajak anak berpikir betul. Gitu ya. Jurusan ini positifnya apa, risikonya apa. Menimbang-nimbang. Oh, ini kalau saya masuk seperti ini, jurusan ini, maka plusnya akan begini, negatifnya akan begini. Oke. Dan itu sudah diberikan gambaran sebagai orang tua kepada anak-anak kita, begitu ya Om ya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, nah itu kita hanya membimbing aja. Tapi keputusan is yours gitu ya. Oke, keputusan ada di kalian. Jadi inilah peran orang tua. Nah, sebagai closingnya teman-teman luar biasa ya. Jadi pertama adalah sebagai orang tua, yuk kita mendengarkan apa yang dia mau, anak-anak kita mau, jurusan apa sebetulnya yang dia mau berdasarkan keinginan dia. Yang kedua tadi memberikan masukan gitu ya Om ya. Memberikan dan masukan. Yang ketiga adalah membimbing. Nah, ngomong-ngomong ini pertanyaan luar biasa nih. Saya ingin nanya Om, jadi selama S1, S2 dan S3 kira-kira dulu gimana sih sejarahnya? Kita pernah menyampaikan waktu itu ketika kecil, saya ingin bekerja di sini. Gitu. Itulah yang nanti mengarahkan mengarahkan ke orang tua. Sehingga S1-nya, S1, S2 dan S3 udah luar biasa karena punya arahan sebetulnya dari awal oleh orang tua. Dan yang terakhir tentunya doa Om ya. Betul. Jadi doa itu kelihatannya tidak nampak ya. Tetapi itu sebenarnya bisa dikatakan memberikan kekuatan atau memberikan takdir yang lebih baik buat kita. Saya pernah diologin temen ini. Gitu. Ya itu ingin catat nih teman-teman ya. Ternyata doa itu nggak nampak, tetapi dahsyat banget kekuatannya. Betul. Maka para orang terutama tua dari ibu ya. Jangan lupakan. Jadi terutama dari ibu ya. Jadi teman-teman please deh sekarang kalau sedang milih jurusan, milih apa yang terbaik, jangan lupakan doa, minta doa kepada bundanya, kepada ibunya. Dan ini luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang doa ini, dasarnya doa. Atau mungkin apa? Cerita mungkin zaman dulu. Ya. Jadi teman saya itu mengolokkan gini, seandainya ibumu nggak mendoakan kamu, mungkin kamu nggak lulus kali ya. Nah ini luar biasa ya. Jadi ternyata temannya sudah bisa memotret. Jadi teman kita semua bisa motret kita. Kamu nggak akan mungkin bisa gitu. Tapi ternyata dia tahu satu kata kuncinya, yakni doa dari bunda. Nah inilah doa dari ibu kita, dari orang tua itu ternyata dahsyat teman-teman. Maka hari ini kalau kita pusing ngerjain matematika pusing, apalagi nanti UN nggak ada jadi AN, asesmen nasional gitu ya, maka jangan mau jadi apapun terserah nanti, tapi yang pasti jangan lupakan doa orang tua. Maka mulai hari ini mintalah doa orang tua agar cita-cita kita berhasil dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Om, closingnya gimana nih? Bahwa sesungguhnya kita ini orang tua ngawal anak-anak kita. Betul. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak maupun sebagai orang tua? Untuk anak aja ya Om ya. Iya, siap. Jadi semoga kalian mendapatkan yang terbaik, gitu. Amin. Itu aja. Yes. Semoga kita semua mendapatkan terbaik berdasarkan pilihan kita dan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang terbaik menurut kita baik berdasarkan Allah. Oleh karena itu, tetap berusaha, tetap move on, tetap melakukan yang terbaik hari ini. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Om Pras atas ceritanya dan bergabungnya dengan kita, dan inspirasi luar biasa. S1 dan S2 dan S3 ternyata inspirasi beliau luar biasa. Dan teman-teman jangan kemana-mana, insya Allah kita nanti akan berjumpa di Ngopi Inspirasi edisi berikutnya. Kasih masukan,
kasih saran ke kami tema apa yang nanti kita mau bahas ya di kolom komentar. Insya Allah kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.